Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di video kali ini kakak akan melanjutkan membahas kisi-kisi soal ujian semester 1 materi matematika tingkat MTS atau SMP kelas 9. Indikator soal nomor 4 yaitu diberikan bilangan berpangkat pecahan dan siswa dapat menyatakannya dalam bentuk akar. Soalnya adalah 3 pangkat 1 per 2 M pangkat 2 per 3. Ini adalah bilangan berbentuk pangkatnya bernilai pecahan dan akan kita ubah bentuknya menjadi bentuk akar. Cara yang pertama adalah kita samakan terlebih dahulu pangkat dari masing-masing bilangan pokok dengan cara pecahannya ini masing-masing penyebutnya kita samakan terlebih dahulu dengan sifat pecahan senilai. Ini dapat kita nyatakan menjadi 3 pangkat 3 per 6 dan M kita nyatakan pangkatnya menjadi 4 per 6. 1 per 2 ini adalah pecahan yang senilai dengan 3 per 6 dan 2 per 3 ini adalah pecahan yang memiliki pecahan senilai 4 per 6. Itu diperoleh dengan cara mengalihkan masing-masing pembilang dan penyebut dengan 3, sedangkan yang satu lagi mengalihkan pembilang dan penyebut dengan 2, sehingga diperolehlah pecahan senilainya dan bilangan pecahannya memiliki penyebut yang sama. Setelah kita samakan penyebutnya dari pangkat pecahan tersebut, maka kita nyatakan menjadi bentuk akar. 3 pangkat 3 per 6 ini dapat kita nyatakan dalam bentuk akar menjadi akar pangkat 6 dari 3 pangkat 3. Sedangkan M dapat kita nyatakan menjadi bentuk akar, yaitu akar pangkat 6 dari M pangkat 4. Nah, kenapa kita bisa merubahnya dari pangkat berpangkat menjadi bentuk akar? Ini berdasarkan sifat dari bentuk akar, di mana apabila ada bilangan pecahan yang bilangan pokok yang memiliki pangkat pecahan M per N, maka dapat kita nyatakan menjadi bentuk akar. Seperti ini. Selanjutnya kita sederhanakan. Nah, karena pangkat akarnya ini memiliki nilai yang sama dengan 6, maka bisa kita sederhanakan menjadi akar pangkat 6 3 pangkat 3 M pangkat 4. Ini berdasarkan sifat apabila ada akar yang pangkatnya itu sama ya, kemudian dia terpisah, ini C pangkat D, maka ini bisa kita nyatakan jadi akar pangkat M dari A pangkat B C pangkat D. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah akar pangkat 6 dari 3 pangkat 3 ini kan bisa kita jadikan 27 dan M pangkat 4. Selanjutnya kita bahas soal nomor 5. Kisi-kisi soalnya adalah diberikan perkalian bilangan berpangkat tak sebenarnya, siswa dapat menentukan hasil perkaliannya. Di sini sudah ada soal bilangan berpangkat tidak sebenarnya. Maksudnya adalah yang tidak sebenarnya di sini pada kasus ini ya adalah pangkatnya bernilai pecahan. Nah, kita harus mencari hasil dari pembagiannya. Untuk menyelesaikannya, yang pertama selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. P pangkat 1/4 dibagi. Nah, ini perkalian bilangan berpangkat dan bilangan pokoknya sudah sama-sama dengan P. Kalau bilangan pokoknya sama dan dikalikan, maka pangkatnya cukup dijumlahkan saja, sehingga menjadi P pangkat 1/2 ditambah 3 per 8, sehingga menjadi P 1/4 dibagi P. Ini kalau kita samakan penyebutnya atau cari FPB-nya ya untuk penyebutnya, maka dapat 8 bagi 2 4, 4 kali 1 4, 8 bagi 8 1 kali 3 3, sehingga menjadi P 1/4 dibagi P 7/8.
Selanjutnya kita bagi deh. P pangkat 1/4 dibagi P pangkat 7/8. Karena bilangan pokok masing-masing bilangan pokok berpangkat pecahan ini memiliki nilai yang sama dengan P dan dia operasinya pembagian, maka pangkatnya cukup dikurangkan saja. Yang menjadi P pangkat 1/4. Maaf. P pangkat 1/4 dikurang 7/8. Ini sama dengan P pangkat, sama dengan penyebutnya 8 bagi 4 2, 2/1 2, 8 bagi 8 1, 1 kali 7 7, sehingga menjadi P pangkat negatif 5/8. Dan ini dapat kita nyatakan dalam bentuk pangkat yang positif menjadi 1 per P pangkat 5/8. Dan ini juga dapat kita nyatakan menjadi bentuk akar 1 per akar dari pangkat 8, 1 per akar pangkat 8 dari P pangkat 5. Selanjutnya indikator kisi-kisi soal nomor 6. Indikatornya siswa diberikan 3 buah bilangan berbentuk akar. Nah, siswa mampu untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangannya. Contohnya adalah 8 akar 7 ditambah akar 7 dikurang 20 akar 28. Di sini terlihat ada 3 buah bilangan bentuk akar dan ada operasi penjumlahan dan pengurangannya. Untuk menyelesaikannya, yang pertama adalah bilangan bentuk akar ini dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila nilai di masing-masing bentuk akarnya sama. Ini sesuai dengan sifatnya, yaitu apabila ada A akar B ditambah C akar B, ini sama dengan A tambah C akar B. Cukup dijumlahkan saja A dengan C-nya, tapi syaratnya harus sama-sama di dalam akarnya itu memiliki nilai yang sama. A akar B tambah C akar B, maka dapat menyatakan menjadi A tambah C akar B. Nah, sifat ini kita gunakan ke dalam soal, di mana 8 akar 7 ditambah akar 7 itu adalah 8 ditambah, ini ada bilangan 1 ya, akar 7 dikurang akar 28. Ini seperti apa? Karena dalam bentuk akar itu harus sama nilai di dalam akarnya dan 28 ini beda sendiri, maka akar 28 ini harus kita nyatakan sedemikian rupa sehingga nanti akan menjadi akar 7 di dalamnya. Caranya adalah kita nyatakan 28 menjadi bilangan perkalian, yaitu bilangan yang dikalikan hasilnya 28 adalah 7 dikali 4. Kenapa 7 kali 4 yang kita pilih? Karena nanti salah satu bilangannya ada angka 7, dan 7 ini juga memiliki bentuk akar yang sama dengan bilangan sebelumnya, sehingga nanti kita bisa mengurangkannya langsung. Dan 4 ini adalah bilangan kuadrat yang nantinya ketika diakarkan maka dia bisa memiliki hasil yang nantinya menjadi bilangan di depan akar. Nah, contoh seperti ini. 8 tambah 1 tadi yaitu 9 akar 7 dikurang, nah 4 ini kalau diakarkan adalah 2, sehingga 2 itu menjadi bilangan di depan bentuk akar, sedangkan 7 masih di dalam. Nah, sekarang akar 7 sudah sama, sehingga kita bisa menggunakan sifat dari pengurangan bentuk akar, yaitu A akar B dikurang C akar B itu sama dengan A kurang C akar B. Sama ya dengan yang di atas, bedanya pengurangan aja. Nah, sehingga ini dapat kita nyatakan sebagai 9 dikurang 2 akar 7. Dan hasilnya adalah 7 akar 7. Jika ada pertanyaan, silakan dibuat di kolom komentar ya. Untuk soal selanjutnya nanti akan disambung di video part selanjutnya. Terima kasih.